kasih yang tak ternilai. Tak sanggup membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Jakarta dan di Singapura, dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Ketemu lagi dengan saya Lucy. Maaf ya tadi saya ketuker. Hari ini kita melanjutkan lagi program retret panjang kita, dan hari ini kita masuk di sesi ketiga dari total 8 sesi retret kita di bagian keempat ini. Dan tema yang sudah disiapkan oleh Romo Effendi hari ini adalah pengutusan yang meneguhkan. Karena Romo sudah siap, mari kita mulai saja sesi pagi ini. Minta tolong untuk dibuka dulu dengan doa oleh siapa, Romo? Siapa saja yang mau bersedia. Ya, Tante udah. Feni lah, Tante Feni. Di unmute, terus didoain dulu kita semua di sini, Tante Feni. Pimpin kita berdoa dong, Tante Feni. Ya. Aduh, sebetulnya belum siap, Romo. Nggak apa-apa, berdoa itu nggak perlu persiapan, berdoa itu perlu hati. Oke deh, cobain deh pendek aja, Romo. Ya, pendek saja, jangan lama-lama nanti jadi sesinya saya. Oke, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di sore hari ini di Amerika dan di pagi hari Indonesia. Kami dapat berkumpul bersama melalui online bersama Romo Effendi dan teman-teman semua. Kiranya Bapa di surga mau memberikan kami penerangan dengan apa yang Romo Effendi sampaikan kepada kita semua. Oke, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tante Feni, itu doa yang singkat. Saya harapkan jangan terlalu lama, nanti malah kayak presentasi saya. Oke. Baik, ini juga saya mau menyapa seorang bapak yang datang dari Bali, Pak Bone. Begitu ya, itu dari Bali atau enggak? Bukan, saya bercanda saja. Oke, baik, mari kalau begitu. Romo, terima kasih. Apa kabarnya? Baik. Baik, senang melihat wajah-wajah kalian semua, begitu walaupun sebagian sudah ditutup. Pemalu warga WKICU rupanya malu-malu semuanya. Baik, kita mulai saja. Kalau begitu, hari ini kita mengambil tema, sebentar, saya mau melihat, ya, apakah sudah melihat. Oke, apakah melihat presentasi saya? Iya, Romo, bagus. Ya, baik. Hari ini kita bicara soal pengutusan yang meneguhkan. Kalau teman-teman sekalian memperhatikan cara saya untuk mempresentasikan
latihan rohani di minggu keempat, saya selalu mulai dengan teks kitab suci. Dan mengapa mulai dengan teks kitab suci? Karena memang itu standar kalau orang masuk retret. Tentu latihan rohani tidak bisa dibatasi dengan masuk ke dalam retret. Tetapi karena ini sebuah pengajaran, maka saya mau memulai dengan sesuatu yang standar. Latihan rohani itu berlaku untuk segala aspek hidup kita, termasuk kalaupun kita tidak sedang retret. Malah apapun yang kita temukan di dalam retret itu harusnya ada di dalam keseharian kita. Tetapi supaya sabda Allah itu menjadi hidup di dalam retret kita dan juga keseharian kita, maka perlu juga merenungkan sabda Tuhan itu. Jadi polanya jelas. Saya dengan demikian lalu mulai dengan apa? Mulai dengan teks kitab suci. Karena memang di situ Allah menyapa kita secara langsung dan jelas. Kalau kita menerangi pengalaman hidup kita dengan teks kitab suci itu, lalu sabda Allah itu sungguh menjadi hidup bagi kita. Jadi kalau kita mau menemukan Tuhan dalam latihan rohani yang standar retret, maka modelnya seperti apa yang saya lakukan, minus eksegese. Jadi saya biasanya mencantumkan apa maksudnya penulisan ini. Mengapa saya memberikan sedikit eksegese? Karena saya pikir penting juga untuk menambah pengetahuan sembari menambah kedalaman spiritual melalui latihan rohani. Begitu teman-teman, sekilas mengapa saya menggunakan metode seperti itu, supaya nanti kalau umpamanya Anda benar-benar terlibat dan berminat untuk melakukan latihan rohani, terutama retretnya, Anda tahu yang Anda harus jumpai pertama-tama adalah sabda Tuhan dalam doa. Ya, itu menerangi retret dan hidup keseharian Anda. Itu dulu. Mari kita mulai saja dengan teks kita hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Apakah teman-teman melihat teks yang saya siapkan? Kelihatan, Romo. Oke, baik. Kalau begitu, baik juga kalau Lucy yang membaca supaya ada selingan dari suara saya. Silakan. Ini teksnya makin lama makin kecil. Saya baca, Romo, ya. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Lucy. Apakah memang layarmu yang terlalu kecil atau hurufnya yang terlalu kecil?
Tidak apa. Matanya yang udah tua. Tapi belum menggunakan kacamata ya. Saya sudah menggunakan kacamata, tetapi masih belum nyaman dengan melihat di layar komputer begitu. Kalau membaca HP sekarang sudah harus pakai kacamata. Rupanya sudah mengalami penuaan juga. Tapi baik, mengapa saya mengatakan soal menjadi tua? Karena hari ini juga teksnya ngomong seperti itu. Jadi saya 2 minggu yang lalu sudah mulai pakai kacamata, karena kalau lihat HP saya selalu HP-nya harus digerakkan menjauh, karena kalau terlalu dekat hurufnya tidak jelas semuanya. Saya pergi ke tukang kacamata, dibuatkan kacamata, ternyata dia bilang bahwa Romo memang sudah tua, sudah minus, sudah plus, itu terus silinder lagi, ya sudah. Ya, saya pikir banyak orang tidak menyukai kata tua itu, tetapi mau tidak mau itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang kita alami sebagai manusia. Ya, dan hari ini teksnya sungguh bagi saya romantis. Ya, ketika saya merenungkan ini, saya ingat sekali lagi pengalaman saya di masa lalu ketika di novisiat. Ya, saya retret ya dalam kondisi tidak tertutup tetapi terbuka, jadi dalam hidup keseharian. Lalu teks ini teks yang romantis bagi saya, karena begitu saya merenungkan teks ini, saya menjadi tahu banyak hal, tahu dalam arti sadar, dan sadar secara eksistensial itu berarti sesuatu yang ada di dalam batin saya yang bergejolak dan merasakan kebenaran dari teks ini di dalam hidup saya. Ya, saya merasakan bahwa Yesus bertanya juga kepada saya seperti bertanya kepada Simon Petrus, dan oleh karena itu menjadi romantis bagi saya. Ya. Saya gini-gini romantis dalam arti bukan rokok dan makan gratis, bukan. Ya, tapi ada sisi-sisi di dalam diri kita itu yang sungguh-sungguh tertarik dengan kata kasih itu sendiri, ya. Dan memang pengalaman merasa dikasihi itu dan juga mengasihi tentunya itu sangat berarti dan fundamental dalam hidup kita sebagai manusia. Saya mau mengulas ayatnya sedikit supaya apa? Supaya kita punya latar belakang tentang apa yang terjadi 2000 tahun lalu ketika Yohanes menulis Injil ini dan mengisahkan tentang apa yang terjadi di tepi danau Tiberias itu. Mengasihi Yesus. Yesus menggunakan kata agapao untuk kata cinta. Tepatnya, apakah engkau agapasme mengasihi aku? Ya, lihat Yesus pakai kata agapao. Anda tahu kalau pernah mengikuti ulasan-ulasan saya tentang cinta, Anda tahu di dalam tradisi Kristiani ada 4 macam cinta. Tidak ada yang buruk, netral, tetapi ada satu yang pasti baik karena itu datang dari yang ilahi, yaitu cinta yang disebut agape. Jadi Anda bisa lihat mengapa Yesus menggunakan kata agapao untuk kata cinta, itu ternyata berhubungan dengan sesuatu yang tinggi dari yang ilahi. Lanjut saja. Petrus mengasihi. Petrus menanggapi pertanyaan Yesus dengan, ya Tuhan, naik Kyrie, engkau tahu, Suhoida, bahwa aku mengasihi engkau, hoti pilose. Pilose berarti aku rekanmu, kawanmu. Kita punya visi dan hobi yang sama, punya misi yang sama lah. Itu kata pilose. Nah, nanti akan menjadi lebih jelas mengapa seperti itu. Yesus bertanya, engkau mengasihi aku dengan kata agapasme. Petrus menjawabnya dengan pilose, aku ini mengasihi engkau sebagai kawanmu, sahabat. Lebih daripada semua ini, Yesus menanyai Petrus tentang cintanya kepada Yesus yang lebih dari murid-murid lainnya.
pleontauton. 3 kali bertanya. 3 kali bertanya menunjukkan pada peristiwa penyangkalan Petrus ketika Yesus ditahan. Di sini Petrus disadarkan kembali akan kelemahannya di hadapan Yesus. Menarik, Yesus bilang, gembalakan dombaku. Di ayat 15 dia bilang, feed my lambs, poskein, amion. Di ayat 16 dia bilang, tend my sheep, poimainein, probaton. Dan di ayat 17, feed my little sheep, poskein, probation. Menunjukkan bahwa Petrus mengembalakan domba Yesus, bukan dombanya sendiri. Lihat, 5 poin. Masih ada 2 lagi ya, harusnya. Yang saya tunjukkan pada teman-teman sekalian, ini semua ada di dalam latar belakang yang tak kelihatan dari teks yang kita baca. Bahasa Inggris kalau kata mencintai itu selalu love. Di Indonesia cinta bisa kasih, tetapi keduanya dalam posisi yang sejajar. Tidak demikian di dalam bahasa Yunani versinya Yohanes. Ya. Kita lihat 5 poin ini sebagai background dari teks itu. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, menunjukkan betapa Petrus harus menyerahkan dirinya di masa tuanya untuk menjadi martir. Jadi nanti terus ya, ketika engkau masih muda, engkau berjalan sesuka hatimu, mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan sesuka hatimu. Ya. Tapi ketika tua, pinggangmu akan diikatkan orang lain dan orang akan menarik engkau kemana mereka mau pergi. Menarik karena apa? Ini sesuatu yang sangat eksistensial, yang sangat nyata di dalam hidup kita. Ya. Kita seringkali berusaha menghindari penuaan, ya, tetapi tidak ada orang yang benar-benar bisa menghindari penuaan. Ikutlah aku, dan yang terakhir ikutlah aku. Yesus menetapkan dan menegaskan lagi kemuridan Petrus yang sempat goyah karena ketidakberaniannya mengakui dirinya sebagai murid Yesus. Ikutlah aku, ikutlah aku. Anda boleh percaya, Yesus ngomong 3 kali, apakah engkau mengasihi? Dan Petrus sadar akan kelemahannya, tetapi Yesus bilang apa kepada Petrus? Pada akhirnya, ikutlah aku. Saya kembali diingatkan oleh pengalaman saya di novisiat. Kalau saya lihat, saya dulu sebagai seorang pemuda hadir di novisiat Yesuit, saya dulu punya gambaran ingin menjadi orang suci begitu ya di novisiat Yesuit. Tapi ternyata ketika saya melakukan latihan rohani, saya tahu apa, walaupun saya dipanggil untuk menjadi suci, tetapi saya tidak dipanggil untuk menjadi orang yang sempurna. Sama seperti Petrus. Ya, punya banyak kelemahan, dipanggil untuk menjadi suci, semakin baik dari hari ke hari, tetapi tidak pernah sempurna. Ya, dan selalu meninggalkan beberapa hal yang menjadi duri dalam daging. Kata Santo Paulus sendiri juga mengeluh soal itu, bahwa dia sudah minta berkali-kali supaya duri di dalam tubuhnya itu diambil, tetapi tidak diambil oleh Tuhan. Saya pikir teks ini sangat romantis bagi saya. Karena apa? Karena orang mengasihi saya, lebih tepatnya Yesus, figur ilahi itu mengasihi saya, mempercayai saya, ya. Orang yang tahu di balik segala yang di luaran bagus, di dalamnya punya beberapa lubang yang harus ditambal. Tapi lebih percaya kepada cinta Tuhan, dan itu yang menjadi penting, menjadi fondasi di dalam hidup saya, bahkan sampai sekarang. Itu. Lanjut saja, lihat terasa sekali ya, nadanya romantis ya. Ya, saya suka bercanda, tapi saya bisa juga romantis sedikit-sedikit, apalagi kalau ngomong soal cinta. Antara cinta Yesus dan Petrus, agapasme,
Pleon tauton. Ditanya, kamu mengasihi aku, itu ayat 15. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus jawab apa? Pilose, aku mengasihi engkau, dalam tanda kurung sebagai sahabat, sebagai rekan. Ditanya lagi sama Yesus, ayat 16, agapasme. Dijawab lagi, pilose, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab apa? Aku mengasihi engkau sebagai rekan, sebagai sahabat. Lihat di ayat 16 sudah tidak ada pleon tauton. Itu berarti apa? Yesus nurunin tingkatnya sedikit. Ini saya tanya agapasme lebih dari yang lain. Dijawab malah aku mengasihi engkau sebagai sahabat. Ya. Terus kalau ditanya lagi, sudahlah, daripada ngomong lebih daripada mereka, saya kurangi sedikit lah. Apakah engkau mengasihi aku? Dengan cara agape. Petrus masih jawab, pilose, saya mengasihi engkau sebagai teman. Ya, akhirnya Yesus bilang, ya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, pilose. Pileisme, dijawab pilose. Lihat, Yesus nurunin standarnya lagi. Wah, nggak bisa ini kalau suruh mencintai secara agape, nggak bisa. Ya sudahlah, sebagai sahabat lah. Pileisme, dijawab pilose. Ya. Jadi 3 kali Yesus bertanya dan 2 kali dia harus menurunkan standar pertanyaannya. Ya. Dan makanya Petrus sedih. Karena apa? Dia tahu, dia sungguh-sungguh tahu bahwa dia tidak bisa mencintai Yesus sebagaimana Yesus mencintai dia atau sebagaimana yang Yesus harapkan pada titik tertinggi itu. Dia hanya bisa mencintai Yesus sebagai rekannya. Coba Anda bayangkan kalau Anda di posisi seperti saya, seorang frater, ya, lalu sedang mencari panggilan yang jelas begitu. Lalu Anda bisa juga mengambil posisi dirinya sebagai seorang yang sedang berjuang untuk menemukan Tuhan di dalam hidupnya. Tahun 2003 saya melakukan retret itu, dan kalimat ini sungguh-sungguh membawa saya pada sebuah perasaan yang dalam bahwa Tuhan tidak mencari Effendi yang sempurna, sama seperti dia juga tahu bahwa Petrus itu jauh dari sempurna. Yang diperlukan adalah apa? Ya, paling tidak seperti Petrus lah, jadi temannya Yesus. Ya, enggak minta yang banyak-banyak Yesus. Ya sudah, kamu jadi teman saya. Kamu enggak perlu mencintai saya seperti saya mencintai kamu. Tidak usah, Effendi. Kamu hanya perlu seperti Petrus yang mau jadi sahabat saya. Maka di dalam hidup para Yesuit selalu ada istilah sahabat-sahabat Yesus. Dan memang benar, kami itu merasa bahwa kami itu bukan orang yang sempurna. Selalu ada hal yang hanya kami sendiri yang tahu. Mungkin juga Bapak Rohani yang tahu. Gitu ya. Bahwa ada satu dua hal yang perlu kami waspadai, yang perlu kami perhatikan secara serius supaya tidak lagi menjadi gangguan besar di dalam hidup kami. Ya seperti itu. Ya. Dan itulah semangatnya Petrus juga. Jadi teman, jadi sahabatnya Yesus. Tidak bisa mencintai Yesus seperti Yesus mencintai dia. Dan Paus juga pernah ditanyai setelah pemilihannya, siapakah Jorge Bergoglio? Dan Paus menjawab, ya,
Saya adalah seorang pendosa yang telah dipanggil. Saya dipanggil karena telah dicintai. Saya dicintai tanpa syarat. Selesai, itu rumusan standar apa yang dikatakan oleh para Yesuit. Bahwa pendosa yang dipanggil. Dan semoga dosa-dosa yang menghambat dirinya menjadi sahabat Yesus itu hilang. Walaupun kelemahan-kelemahan manusiawi yang lain masih ada. Begitu. Kita lanjut saja. Tapi romantis ya, dalam arti bahwa saya sendiri merasakan ketika merenung-renungkan percakapan Yesus dengan Petrus ini, saya sendiri merasa bahwa luar biasa. Memang benar. Itu Petrus itu jadi seperti saya, atau sebaliknya saya jadi seperti Petrus ya, yang memang tidak sempurna, tetapi percaya kepada cinta Tuhan. Dan itu cukup kalau saya mau menjadi sahabat. Panggilan menjadi seorang imam atau seorang Yesuit itu pertama-tama bukan karena kehebatan diri, bukan pertama-tama karena sebuah kemampuan untuk menyamai Yesus, tetapi sebuah tanggapan atas rasa percaya Yesus, sebuah tanggapan bahwa Yesus mencintai kita dan terus-menerus mempercayai kita. Kita dalam hal ini lebih tepatnya saya, mungkin juga banyak yang lain. Tetapi itu juga bagi kita semua. Bukankah kita itu menjadi pelayan, menjadi gembala dalam arti tertentu, itu juga karena kita percaya pada cinta Tuhan yang tanpa syarat itu. Imajinasi dalam doa. Ingat, saya selalu mengajak Anda untuk berimajinasi. Bukan karena bahwa imajinasi itu satu-satunya yang penting di dalam latihan rohani. Tetapi Anda tahu kalau Anda melakukan kontemplasi ala Ignatian, maka Anda butuh imajinasi. Saya bilang Anda harus menjadi aktor di dalam doa Anda. Dan doa itu berdasarkan teks cerita kita yang kita baca pada saat tertentu. Dan hari ini imajinasinya tentang Yesus yang menanyai Petrus di tepi danau Tiberias itu, ya, ketika Yesus bangkit dan Petrus serta kawan-kawan berada di dalam apa? Di dalam masa keseharian mereka itu sedang menjala ikan dan Yesus hadir, Yesus yang bangkit itu hadir. Pertanyaannya, apakah aku mencintai Tuhan? Andai aku adalah Petrus, apa yang kurasakan ketika Yesus bertanya kepadaku, apakah engkau? Namaku bisa saja Effendi, bisa saja Lucy, bisa saja Betty, bisa saja Martha Mayo, bisa saja yang lain, gitu ya. Apakah engkau mengasihiku? Ketika Yesus bertanya begitu, apakah aku sedih atau gembira? Apakah aku mampu menjawabnya atau tidak? Kalau tidak mampu menjawabnya, mengapa? Lihat, di dalam teks itu ada kekayaan, dan teks itu kalau kita doakan dalam cara kontemplasi, ya, kita tahu bahwa teks itu memunculkan siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan lebih dari itu pada akhirnya nanti siapa Tuhan bagi kita. 3 kali ditanyai. Apa rasanya ketika Yesus menanyai diriku 3 kali, yang mengingatkan dosa-dosaku atau kelemahanku, yang membuat aku gagal mengikuti Yesus. Yesus yang menanyaiku, itu kupandang wajahnya. Apa yang kulihat di wajahnya? Marah, kecewa, kasih, kesabaran. Dan mengapa aku melihat umpamanya Yesus marah-marah? Kamu kenapa tidak bisa mengasihi aku? Seperti aku mengasihi kamu.
Kalau Yesusnya marah-marah, mungkin Anda perlu cek baik-baik mengapa Yesus di dalam kontemplasi saya marah-marah. Anda harus cek itu baik-baik. Tapi kalau dia penuh dengan kekecewaan juga Anda harus cek wajahnya seperti orang yang kecewa, tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan olehnya. Mengapa Yesus jadi kecewa dengan aku? Apakah Yesus ini adalah Yesus yang kubayangkan atau Yesus yang sebenarnya? Jangan-jangan gambaranku tentang Tuhan itu salah, sehingga di dalam kontemplasi aku melihat Yesus itu marah-marah atau kecewa. Ya, bisa saja, kenapa tidak? Gitu. Jangan-jangan Yesus adalah bapakmu atau kakakmu yang suka marah-marah. Bisa saja. Ketika muda menjadi tua, apa yang muncul dalam ingatanku ketika Yesus mengatakan sesuatu tentang masa mudaku? Pengalaman apa itu? Apa yang kurasakan? Dan ketika Yesus mengatakan, ketika aku menjadi tua, apa yang kubayangkan? Takut, sedih, marah, atau pasrah dan percaya? Ya. Dan Anda boleh percaya, Anda yang sudah berlanjut usia, Anda juga bisa bertanya di dalam diri Anda, kalau Yesus bilang ini kepada saya marah atau saya sedih ya? Atau saya percaya dan pasrah kepada dia? Ya. Apa di dalam masa usiaku yang lanjut ini, apakah aku lebih sering marah, lebih sering sedih ketika saya diberitahu bahwa kamu sudah tua, kamu punya beberapa masalah di dalam tubuhmu? Saya marah atau saya mau pasrah dan percaya? Saya mengenang masa muda saya dengan baik. Wah, saya juga sih. Saya kalau mengenang usia 20-an tahun, luar biasa saya. Saya kalau lihat mahasiswa-mahasiswi saya bilang, Tuhan Yesus ini sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya berusia seperti mereka dan banyak sekali kekacauan dalam berpikir dan bersikap. Tetapi itulah orang yang berjalan menjadi tua dan mengolah dirinya dengan benar, kebijaksanaan akan menyertai dia. Ya. Dan ikutlah aku, kata Yesus. Apa yang kurasakan ketika Yesus mengatakan kepadaku bahwa ikutlah aku? Apakah aku ragu, takut, atau bersemangat dan gembira? Saya ingat sekali ketika mengontemplasikan ini di novisiat ketika tahun 2003, sekitar bulan Juni-Juli. Ya. Saya sungguh-sungguh gembira. Saya menuliskan refleksi saya dengan sesuatu yang luar biasa bagi saya secara subjektif, ya, bahwa Tuhan, saya mau ikut kamu, saya mau menjadi penggembala dombamu. Ya. Itu teman imajiner itu Romo Effendi. Oh tidak, karena itu sesuatu yang menyangkut hal fundamental. Effendi adalah Effendi. Panggilan hidupnya itu ditemui di dalam identitasnya. Kalau sedikit membuat kening berkerut-kerut begitu ya. Sekarang saya tanya, biasanya terakhir ya saya selalu memberikan refleksi supaya kita semua mudah untuk sharing. Apakah saya merasakan Tuhan mengasihi saya? Apakah saya ingin mengembalikan kasih Tuhan itu padanya? Mengapa? Apa pengalaman masa muda saya yang menunjukkan apa yang dikatakan Yesus? Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Apakah saya sungguh menjumpai Tuhan dalam pengalaman masa muda saya? Apa pengalaman masa tua saya sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus? Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau
dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki? Ya. Apakah saya sering merasa tak layak untuk menjadi orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan? Mengapa? Apa yang membuat saya merasa berat? Dosa, kekurangan, atau ketidakpedulian saya? Apakah saya pernah merasa diteguhkan oleh Yesus dalam mengemban karyanya di dunia ini, entah dalam komunitas maupun dalam masyarakat? Dalam pengalaman apa kita pernah diteguhkan oleh Yesus? Refleksi pribadi ini saya nulis. Sikap Tuhan dan panggilannya tak tergantung pada seberapa besar aku lebih dahulu mampu mencintainya. Karena setiap panggilan adalah panggilan untuk belajar mencintai darinya. Ini refleksi pribadi saya. Tuhan tidak tertarik pada dosa-dosa dan kesalahanku. Ia tertarik pada diriku karena ia tahu bahwa aku telah diciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ya, Tuhan itu tidak ngorek-ngorek kesalahan kita. Dia bukan grumpy old man, gitu ya, suka berkeluh kesah dan marah-marah terhadap kekurangan anak-anaknya. Tuhan memberi waktu bagiku untuk berkembang dewasa dan juga sembuh secara spiritual. Umurku adalah anugerahnya bagiku untuk menjadi seperti yang diinginkannya. Ya. Kita tidak dipanggil untuk menjadi kaya secara material, namun menjadi kaya akan cinta dengan dekat dengan sumber cinta itu. Itu refleksi pribadi. Terima kasih. Begitu dari saya, sebentar saya tutup dulu, stop presenting, ya. Oke, baik. Begitu teman-teman, apa yang saya berikan hari ini. Ada yang mau sharing? Ada yang mau menanggapi, bertanya? Silakan. Makasih Romo. Kita lihat pengumuman dari panitia dulu Romo ya. Boleh. Memberi waktu kepada teman-teman untuk mengendapkan presentasi Romo barusan, sehingga setelah itu mungkin mereka punya sesuatu yang buat di-sharingkan. Minta tolong Yayan untuk tampilkan pengumuman dari panitia. Ya, thank you. Ya, bagi teman-teman yang tergerak untuk menabur, memberikan persembahan kasih kepada WKICU untuk mendukung program-program pengajaran WKICU supaya bisa tetap berlangsung dengan baik, Anda bisa mengirimkan cek ke Marcella Raharjo dengan alamat berikut ini, atau bisa juga di Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih banyak atas semua taburan yang teman-teman telah berikan selama ini, dan juga atas segala supportnya. Tuhan berkati. Makasih Yeyen. Sekarang kita akan buka waktunya untuk sharing dan atau juga tanya ke Romo boleh. Dan untuk sesi sharing ini rekaman akan di stop sehingga teman-teman bisa feel free untuk sharing atau bertanya kepada Romo.